Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda dengan NIM 2015213. Jurusan BKI kelas 1A Fakultas Dakwah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai teori psikoanalisis. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama yaitu sejarah teori psikoanalisis, yang kedua pengertian teori psikoanalisis, yang ketiga tujuan teori psikoanalisis, yang keempat aspek teori psikoanalisis, yang kelima kelebihan teori psikoanalisis, dan yang keenam kekurangan teori psikoanalisis. Sejarah teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Sigmund Freud dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal pada tanggal 23 September 1939. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja. Namun, seiring berjalannya waktu, psikoanalisis ini dikenal oleh masyarakat luas. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dan aspek-aspek psikologi tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini. Pengertian teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dan aspek-aspek psikologi tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini. Tujuan teori psikoanalisis. Tujuan utamanya yaitu membuat kesadaran dari hal yang tidak disadari oleh konseli sebelumnya. Tujuan khususnya yaitu untuk membentuk kembali struktur kepribadian individu melalui pengungkapan hal-hal yang tidak disadari. Proses konseli dititik beratkan pada usaha konselor agar konseli dapat menghayati, memahami, dan mengenal pengalaman masa kecilnya, di mana pengalaman tersebut ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan agar kepribadian konseli dapat direkonstruksikan. Aspek teori psikoanalisis. Yang pertama yaitu ID. ID merupakan komponen utama dalam kepribadian. ID adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kehidupan satu-satunya termasuk ke dalam perilaku yang naturaliah dan primitif. Yang kedua yaitu ego. Ego merupakan komponen kehidupan yang bertanggung jawab untuk menangani dorongan yang realitas sesuai dengan kehidupan nyata. Fungsi ego adalah untuk menyaring dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh ID berdasarkan kenyataan. Yang ketiga, superego. Superego merupakan kesadaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh adat istiadat, agama, orang tua, dan lingkungan. Kelebihan teori psikoanalisis. Yang pertama yaitu membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Yang kedua, mampu mengembangkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang ketiga, dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih mendalam mengenai sifat manusia. Yang keempat yaitu membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resintensi, dan transferensi. Yang kelima yaitu konselor dapat memiliki kerangka konsepsi yang jelas dalam memahami tingkah laku. Kekurangan teori psikoanalisis. Yang pertama, terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang. Yang kedua, perilaku seseorang ditentukan oleh psikis sehingga teorinya masih diragukan. Yang ketiga, teknik dalam penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia, meskipun tidak selalu disadari akan hal itu. Yang keempat yaitu efisiensi waktu dan biaya kurang baik, karena untuk menggali masa lalu dan membantu pasien itu membutuhkan waktu yang lama. Yang kelima yaitu dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori psikoanalisis. Semoga dapat bermanfaat dan jika masih banyak sekali kekurangannya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.